Hai teman-teman, senang berjumpa kembali di Kelistrikan Motor Channel. Pada kesempatan kali ini saya buatkan sebuah tutorial video yang menarik, yaitu mengenai jalur kelistrikan pada kickplock DC ya kawan-kawannya. Jadi apa saja yang ada dan apa saja fungsi-fungsi hubungan antara kabel yang ada pada kickplock sepeda motor yang memiliki sistem kelistrikan DC kawan-kawan, itu akan kita bahas dalam video ini. Oke, jadi jangan lupa untuk kalian ikuti video ini, simak benar-benar supaya kalian boleh mengerti dan melakukan mengaplikasikannya dalam pekerjaan nanti, tidak ada kesalahan. Oke, baik kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya, baiknya kalian klik subscribe, tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video yang seperti ini membahas mengenai sistem kelistrikan pada sepeda motor. Oke, baik kawan-kawan, tanpa berlama-lama langsung kita saksikan saja berikut ini. Oke, baik kawan-kawan, coba kita perhatikan di sini. Ini adalah salah satu sepeda motor yang memiliki sistem kelistrikan DC. Yang namanya sistem kelistrikan DC seperti yang saya jelaskan tadi, berarti semuanya itu sistem kelistrikan yang digunakan adalah berdasarkan kickplock seperti ini ya. Jadi ini soket kickplocknya kawan-kawan. Coba kita perhatikan, ada 4 kabel di sini ya, 4 terminal teman-teman. Kenapa ini disebutkan kelistrikan yang menggunakan arus DC ya? Salah satu ciri-ciri yang paling gampang untuk mengetahui adalah ketika kita menghidupkan mesin. Coba saya hidupkan dulu kembali mesinnya. Nah, ketika kita menghidupkan mesin, nah mesinnya hidup ya kawan-kawan. Jadi ketika kita menghidupkan mesin, soket kickplock dicabut, itu mesin otomatis mati ya kawan-kawan. Sepeda motornya otomatis langsung mati. Kenapa? Karena kelistrikan yang digunakan untuk seluruh sistem pada sepeda motor ini yang berhubungan dengan listrik itu berasal dari si kickplock ini. Oke, coba kita cabut. Saya cabut ya. Nah, ini sepeda motor langsung mati ya kawan-kawan. Kalau di engkol tidak akan hidup. Tapi ketika kita sambungkan kembali soket dari kickplock ini, nah ini dia sudah hidup kembali ya kawan-kawan ya. Jadi ini dia ciri-ciri yang pertama yang paling mudah diketahui sebuah sepeda motor itu memiliki kelistrikan AC. Kalau soket kickplocknya dicabut, sepeda motor otomatis mati atau tidak bisa dinyalakan lagi. Oke, baik, langsung saja kita perhatikan kawan-kawan struktur dan cara kerja kickplock yang ada pada sistem kelistrikan DC pada sepeda motor ini kawan-kawan ya. Baik, kalau kita perhatikan di sini, nah soket kickplock ini memiliki 4 terminal ya, 1, 2, 3, 4. Nah terminal ini masing-masing menghubungkan pada beberapa komponen ya. Coba kita perhatikan, ada 4 kabel ya kawan-kawan. Jadi kabel ini yang langsung terhubung dengan terminal keempat terminal tadi. Kita perhatikan di sini ya. Akan saya mulai dari kabel yang berwarna putih ya. Kabel yang berwarna putih ini langsung terhubung dengan spool ya, penghasil listrik pada sepeda motor ini ketika mesin berputar ya kawan-kawan. Listrik yang dihasilkan dari spool itu melalui kabel warna putih ini
akan langsung diaktifkan dengan kabel yang berwarna hijau, yaitu terhubung dengan massa ya kawan-kawan ya. Jadi kabel yang berwarna hijau ini langsung terhubung dengan massa ya, teman-teman. Nah, itu akan langsung dibagi menjadi dua arah. Yang pertama itu untuk sistem pengisian ya. Ini sistem pengisian itu akan langsung ditransfer ke aki melalui kabel yang berwarna merah ini ya teman-teman. Jadi kabel yang berwarna merah ini terhubung ke aki ya, ke aki. Tujuannya untuk mengisi aki, memastikan aki tetap pada voltase 12 volt ya. Jadi ini berfungsi sebagai sistem pengisian ya, kabel yang berwarna merah. Sementara kabel yang berwarna kuning ini berfungsi sebagai sistem penerangan ya kawan-kawan. Jadi kabel ini langsung dihubungkan ke lampu depan yang berwarna kuning ya. Jadi kabel ini terhubung ke saklar utama. Saklar utama nanti akan diterjunkan ke saklar jauh dekat langsung ke lampu. Artinya satu kabel dari kiprok ini berfungsi sebagai sistem penerangan, satu kabel berfungsi sebagai sistem pengisian. Oke, jadi seperti itu fungsi dari kiprok pada sistem kelistrikan DC ini kawan-kawannya. Baik, coba kita perhatikan kawan-kawan untuk memastikan soket kabel ini terhubung. Kita cek dulu melalui multitester seperti ini ya. Jadi ketika kalian nanti menemukan troubleshooting, kalian boleh melakukan hal yang sama seperti ini ya. Kalian boleh mengecek jalur-jalur dari si kiprok ini, soket kiprok ini, apakah mereka benar-benar terhubung atau ada yang putus seperti itu ya kawan-kawan. Coba langsung kita perhatikan saja di sini. Oke. Sekarang coba kita cek pada soket kabel yang berwarna hijau terlebih dahulu ya. Nih, hijau. Kita hubungkan ke massa atau ke bodi, harus terhubung. Nah, coba lihat ya kan, terhubung ya kawan-kawan. Saya hubungkan ke sini, ke bodi, dia langsung terhubung. Nah, dia berarti ini hubungan massa dari kiprok dengan hubungan kiprok dengan massa ini sangat bagus sekali ya kawan-kawan. Dia berada di angka dari 0 ke 0 ya. Ini artinya hubungan massa atau hambatannya sama sekali tidak ada ya kawan-kawan. Baik, sekarang kita cek dari spool. Ini kabel yang warna putih ya, jalurnya ke spool. Tinggal cari aja kabel yang berwarna putih yang terhubung dengan spool yang kemarin sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Dari spool warna kabelnya warna putih ya. Ini warna putih ini ya kawan-kawan. Ini yang warna putih ya. Kita cek apakah dia terhubung atau tidak. Oke, jadi dia hubungannya sangat bagus, hubungan kabel spool dengan kiprok ya. Kita perhatikan di situ hambatannya juga sangat sedikit, jadi aliran listrik yang dilalui dengan kabel ini boleh dipastikan bagus kawan-kawan. Coba kita perhatikan lagi kabel yang berwarna merah. Nah, ini yang terhubung dengan aki ya, sebagai sistem pengisian. Kita cari aki kawan-kawan di dalam jok ya, langsung saja ke positif aki ya, terhubung ya. Jadi saya tinggal nggak kelihatan, ini saya colokin ke positif aki. Di situ
testernya terhubung ya teman-teman. Baik, jadi semuanya terhubung. Lalu yang kuning ini sudah pasti ke lampu ya, lampu depan kawan-kawan. Saya buka dulu, saya colokin, cari yang berwarna kuning ya, colokin kawan-kawan ke kabel utama. Kita perhatikan di sini, coba kita lihat di sini terhubung ya kawan-kawan ya. Itu tuh coba, nah ini dia sangat baik hubungannya, artinya kabel yang digunakan di sini hambatannya sangat kecil, 0 ya kawan-kawan. Jadi ini penghantar listriknya sangat bagus. Oke, jadi seperti itu cara melakukan pemeriksaan dan juga cara kerja dari atau cara kerja kiprok yang menggunakan sistem kelistrikan DC. Oke kawan-kawan, baik. Jadi cara kerja jalur-jalur kelistrikan, bagaimana hubungan antara kiprok dan juga komponen yang lain sudah saya jelaskan. Saya rasa mudah untuk dipahami ya kawan-kawan, dan saya juga yakin kalian bisa melakukan perbaikan, melakukan pemeriksaan pada kiprok atau pada sistem kelistrikan, khususnya pada jalur kiprok DC ya kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekali lagi jangan lupa untuk klik subscribe dengan tombol loncengnya, boleh kalian like atau share video ini supaya lebih banyak yang memiliki pengalaman seperti ini. Baik kawan-kawan, baik teman-teman, seandainya ada perkataan yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai bertemu di video yang selanjutnya. Terima kasih, salam kelistrikan motor channel.